Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang saya banggakan yang saat ini berada di rumah. Baik, Ibu akan melanjutkan bab berikutnya pada materi Bahasa Indonesia kelas 12, yakni di bab 5 kita akan mempelajari tentang teks iklan. Ibu yakin kalian sudah paham dan sudah sering melihat tayangan iklan baik di media cetak maupun di media elektronik. Untuk saat ini kita akan mengulas tentang teks iklan itu sendiri. Dalam materi teks iklan nanti kita bagi menjadi 4 pembahasan. Yang pertama adalah memahami isi teks iklan. Yang kedua adalah mengkonstruksi makna dan tujuan isi teks iklan tersebut. Yang ketiga adalah menganalisis struktur dan ciri kebahasaan teks iklan. Sedang yang terakhir adalah materi tentang menyusun teks iklan. Kita pahami satu-satu. Untuk yang pertama, memahami teks iklan. Di sini kita akan mempelajari tentang pengertian teks iklan, kemudian fungsi teks iklan, dan jenis-jenis iklan berdasarkan isinya. Pertama, pengertian teks iklan, yakni teks yang mendorong atau membujuk khalayak agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Selain itu, iklan juga dapat diartikan sebagai pemberitahuan khalayak mengenai suatu barang atau jasa. Jadi, bisa kita simpulkan bahwasanya iklan itu adalah sebuah penawaran, bisa berbentuk tulisan maupun media elektronik. Sedangkan untuk fungsi teks iklan itu sendiri, ada 3. Yang pertama merupakan media informasi untuk menyampaikan informasi sebuah produk, ciri-ciri dan sebagainya. Yang kedua adalah media persuasi. Persuasi itu adalah mengajak. Jadi dalam iklan itu berfungsi untuk mengarahkan atau membujuk calon konsumen untuk membeli barang atau mempergunakan jasa tersebut. Dan fungsi dari iklan yang terakhir adalah media pengingat atau reminder untuk mengingatkan para konsumen perihal sebuah produk atau jasa. Yang ketiga, untuk jenis-jenis iklan berdasarkan isinya, yang pertama ada iklan pemberitahuan, yaitu iklan dengan tujuan memberitahu masyarakat tentang hal penting seperti kelahiran, ulang tahun, dan sejenisnya. Yang kedua ada iklan layanan masyarakat, yaitu iklan yang menjelaskan kepada masyarakat tentang program pemerintah atau swasta. Misalnya program keluarga berencana, anti narkoba, dan sejenisnya. Sedangkan jenis iklan yang terakhir ada iklan penawaran. Di sini yang sering kita lihat pada tayangan televisi maupun bisa kita lihat pada media cetak, yakni iklan penawaran, yaitu iklan yang berisi promosi produk barang atau jasa. Kita lanjutkan mengonstruksi makna dan tujuan isi teks iklan. Dalam bahasa iklan mengandung fakta dan opini. Fakta itu adalah peristiwa nyata yang bisa kita katakan sudah terjadi atau benar-benar terjadi. Sedangkan opini itu sendiri adalah pendapat yang mana belum jelas kebenarannya, yang berfungsi untuk menarik minat pembeli. Akan tetapi di sini opini harus mendukung fakta-fakta yang ada pada produk. Sedangkan yang kedua adalah untuk membuat konsumen tertarik dengan iklan yang ditawarkan. Produsen menggunakan gaya retoris tertentu. Bentuk retoris adalah penggunaan kata-kata dalam berbicara dan menulis untuk meyakinkan atau mempengaruhi penyimak atau pembaca. Gaya retoris sangat menentukan keberhasilan suatu iklan. Untuk menganalisis struktur dan ciri kebahasaan teks iklan, kita bagi menjadi 2. Yang pertama adalah struktur teks iklan dan yang kedua adalah ciri kebahasaan teks. Untuk struktur teks iklan, di sini kita bagi menjadi 3. Yang pertama adalah judul atau kepala tulisan atau juga disebut dengan headline. Judul biasanya dibuat agar dapat dilihat pertama kali oleh orang yang biasanya dibuat besar dan tebal.
Yang kedua adalah subjudul atau sering disebut dengan subheadline. Di sini biasanya digunakan untuk memberikan informasi yang sangat penting kepada calon konsumen. Dan yang ketiga ada amplifikasi atau perluasan atau penjelasan tentang produk. Amplifikasi berisi deskripsi produk yang diiklankan, seperti spesifikasi, cara mendapatkan produk yang diinginkan, alamat, dan nomor telepon yang dapat dihubungi. Untuk ciri kebahasaan teks, di sini ada persuasif. Persuasif di sini bersifat mengajak agar para konsumen yakin dan percaya terhadap produk atau jasa yang ditawarkan. Yang kedua adalah imperatif. Imperatif merupakan permintaan, ajakan, dorongan, atau larangan. Yang ketiga ada berima. Berima di sini terdapat pengulangan nada yang sama agar iklan menjadi menarik dan berkesan bagi konsumen. 4 ada berkesan positif. Untuk menghindari menjelek-jelekan atau bahkan sampai menghina produk atau jasa lain, bersaing secara sehat yang lebih penting, dan membuktikan produk atau jasa yang ditawarkan memang lebih baik daripada yang lain. Kemudian ada ringkas. Yang dimaksud ringkas di sini tidak bertele-tele, tetapi langsung menyampaikan maksud dan tujuan agar mempermudah konsumen mengingat serta berkesan. Dan yang terakhir adalah fakta. Dalam iklan harus terdapat sebuah fakta, misalnya tentang alamat perusahaan yang benar-benar ada, jadi tidak fiktif. Kita lanjut untuk materi yang terakhir, yakni menyusun teks iklan. Menyusun teks iklan dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah langkah-langkah menyusun teks iklan, dan yang kedua adalah rumus untuk menulis teks iklan. Langkah-langkah menyusun teks iklan antara lain, yang pertama, mempelajari hal-hal yang akan diiklankan. Yang kedua, mempelajari tujuan produk yang diiklankan. Yang ketiga, melakukan kegiatan pengumpulan ide-ide. Dan yang keempat adalah memilih ide yang terbaik. Baik, kita lanjutkan ke rumus iklan. Rumus iklan yang pertama ada attention atau perhatian, yakni iklan harus mampu menarik perhatian halayak sasaran. Kita sesuaikan, misalnya sasaran kita orang dewasa, anak-anak. Orang dewasa itu pun dibagi menjadi 2, pria atau wanita. Jadi kita harus menyesuaikan dengan sasaran yang kita tuju. Yang kedua adalah interest atau minat. Yakni iklan harus mampu merangsang konsumen agar mau membaca, mendengar, atau menonton pesan-pesan yang disampaikan. Jadi harus ada ketertarikan dengan produk atau jasa yang kita tawarkan. Yang ketiga adalah desire. Di sini yang dimaksud adalah kebutuhan atau keinginan. Iklan harus mampu menggerakkan keinginan orang untuk memiliki atau menikmati produk tersebut. Berikutnya ada conviction atau rasa percaya. Di sini iklan harus mampu menciptakan kebutuhan calon pembeli. Dan yang terakhir adalah action yang berupa tindakan. Iklan harus memiliki daya membujuk seorang membeli agar sesegera mungkin melakukan sesuatu tindakan pembelian. Baik, anak-anakku yang sangat Ibu banggakan, demikian materi tentang teks iklan untuk hari ini, dan materi iklan sudah berakhir, sedangkan untuk minggu depan akan kita lanjut ke materi tentang artikel. Semoga materi yang Ibu sampaikan hari ini bisa kalian pahami dan bisa kalian mengerti. Baik, ingat pesan Ibu, gunakan masker, gunakan hand sanitizer, dan jaga kesehatan serta jaga jarak. Tetap sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.